Halo Sobat Sosial, kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Oke, kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita berbagi apapun itu. Ya, dan selamat menikmati. That's why we have a history. We seem to be the only species in 4 billion years to have want to reassert its empire. So just through game theory, just through some basic historical analysis, you can make certain projections. Memperhatikan masa lalu untuk bisa menghadapi masa depan. Oke, teman-teman, gini. Gue belakangan ini lagi seru banget kayak ngulik gue soal sejarah. Ya, iseng-iseng aja tadi gue mempelajari sejarahnya Mongolia, sejarahnya Baghdad, bahkan gue mempelajari perpustakaan Alexandria, mempelajari Kekaisaran Ottoman, mempelajari sejarah Timur Tengah. Wow, itu menurut gue seru banget. Kenapa seru banget? Ya karena lu pernah penasaran gak sih ya ketika lu lahir terus lu mengamati nih dunia, kok bisa seperti ini, kok Timur Tengah berperang, kok Islam seperti ini, kok ada banyak agama, kok banyak suku. Nah, itu kan menjadi pertanyaan ya. Yaitu sejujurnya menjadi pertanyaan di diri gua loh. Ya mungkin beberapa teman-teman juga merasakan hal yang sama. Ya jadi kalian mempertanyakan kan, asal usulnya seperti apa? Kok bisa seperti ini? Pastikan kalian ngulik dong historikalnya seperti apa, baik sejarahnya seperti apa ya kan. Nah, ketika lu mempelajari sejarah, lu kan berada di dimensi lain. Jadi kalian dibawa tuh ya kan, throwback, kalian dibawa ke masa lalu. Itu benar-benar, ternyata zaman dulu kehidupannya seperti ini. Ya let's say mungkin di Islam ya kan, kejayaannya Islam, terus sampai keruntuhannya Islam pada zaman Kekaisaran Ottoman Turki itu ya. Terus ada zamannya Mongolia, mereka mengekspansi dunia seperti apa, dan ya mungkin sejarah Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 itu kan kayak kalian lebih bisa memahami dunia nih secara garis besarnya loh. Jadi menurut gua sejarah ini benar-benar sangat-sangat menarik ya, karena sejarah ini membuat kalian itu memahami ini arah dunia seperti apa, historikalnya seperti apa. Dan menurut gua bahkan dengan lu mempelajari sejarah, lu bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya bahkan Dr. Jiang itu yang predictive history, dia punya game teori. Dia sebenarnya belajar base teorinya itu mempelajari by historical gitu. Ya walaupun itu lebih kompleks ya yang dia punya, tapi base-nya tuh dia mempelajari sejarahnya. Jadinya dia mempunyai prediksi yang ya menurut saat ini ya banyak tepatnya lah. Dan menurut gua makanya kita penting banget mempelajari sejarah, karena sejarah ini sebetulnya kan memahami apa yang telah terjadi sehingga terjadinya seperti sekarang ini gitu loh. Jadi lu dibawa ke masa lalu ya kan, lu dikasih urutan peristiwanya ya kan, sebab akibatnya, konflik antara ini itu, suku bangsa atau ras agama gitu kan, itu terjadi sampai sekarang. Itu kalian tuh tahu tuh landasannya, sehingga menurut gua ketika lo memahami sejarah, lo bisa menyikapi dan lo nggak gampang kegiring opini zaman sekarang gitu. Dan makanya menurut gua sejarah ini benar-benar ya kan, ada yang mau bilang sejarah, momen bersejarah itu harus diabadikan. Ya betul ya, karena memang semua itu ketika lu memahami sejarah, lu pasti pandai dalam bersikap, lu pasti pandai dalam membaca dan memprediksi sesuatu yang akan terjadi ketika lu memahami sejarah. Makanya secara historical itu penting banget ya kan. Jadi ketika lu misalkan ya anggap aja gampangnya gini, misalkan lu ada konflik atau misalkan rumah lu sengketa nih, kan pasti tuh yang dicari itu historinya kan, jadi asal usulnya.
Nah, jadi sesimpel itu aja menurut gua kenapa kita tuh penting banget interest, tertarik dan mempelajari sejarah. Dan ketika lu mempelajari sejarah gitu, lu pasti akan uh, ngeluasin lagi pengetahuan lu di masa itu gitu. Misalkan anggap aja tahun 2000 gitu kan. Tahun 2098 gitu kan di Indonesia kan krisis moneter gitu ya. Ya anggap aja ini salah satu contohnya ya. Nah, lu juga kan pasti harus mempelajari globalnya. Kenapa di Indonesia krisis moneter? Ya kan, pasti ada gejolakan nih dari lain. Oh, ternyata dari Wall Street. Ya kan, akhirnya mempengaruhi ke dolar, akhirnya krisis moneter. Terus misalkan lu mempelajari terkait keruntuhannya apa perpustakaan yang di Baghdad itu, gue lupa. Nah, itu kan uh, jadi ada ceritanya perpustakaan Alexandria ini juga kan ada konflik, terus mereka dikultuskan atau disingkirkan sama karena ya mereka takut akan peradaban, takut menguak historical. Makanya nih perpustakaan Alexandria ini dipindahin ke Baghdad nih kan. Nah, terus Baghdad ini dihancurin sama Mongolia, yang waktu itu Mongolia memang lagi ekspansi ya kan, dia hampir menguasai setengahnya dunia. Nah, di situ-situnya kan seru tuh, jadi kayak lu ketika melihat mempelajari sejarah, lu pasti harus membesarkan cangkupan POV lo gitu loh, paham gak ya? Ya semoga kalian paham lah. Ya karena memang sejujurnya gue belakangan ini banyak mempelajari sejarah, tontonan-tontonan gue terkait sejarah ya, karena gue sekarang nih ya kepo lah kenapa sekarang tuh bisa di dunia tuh seperti sekarang tuh. Gue agak-agak kepo, jadi ya explore gue lebih sekarang, lebih banyak sejarah ya mungkin, dan gue akan sharing ke teman-teman. Ya semoga dobrakan gue tertarik, banyak yang tertarik dan bisa mendobrak algoritma lah. Oke, doakan aja dan tunggu, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.